Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, nggak bisa sembarangan, ya, nggak bisa sembarangan. Nah, problem yang sering terjadi di masyarakat kita itu adalah ketika kita bertakziah, ada beberapa hal-hal yang dilakukan oleh kaum muslimin dan itu belum tepat, belum sesuai dengan aturan-aturan yang telah disampaikan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga kalau tata cara pelaksanaannya salah, ya, maka ini akan berdampak pada kesempurnaan pahala yang akan kita dapatkan, ibu-ibu sekalian. Maka dengan mempelajari fikih takziah ini, maka amalan takziah yang kita lakukan itu bukan sekedar amalan ini kebiasaan masyarakat seperti umumnya. Enggak, ini ada nilai ibadahnya, ya. Ada nilai ibadahnya sehingga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu sekalian, ya, yang ketiga, nanti contoh-contoh kekeliruan dalam masalah ini coba kita akan jelaskan di pembahasan. Yang ketiga adalah alasan kita mempelajari fikih takziah ini, yaitu agar mendapat kemuliaan pada hari kiamat, ya, agar mendapat kemuliaan pada hari kiamat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam riwayat, ya, di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya, dari sahabat Amru bin Hazim, ya, dari sahabat Amru bin Hazim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min mu'minin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min mu'minin, tidaklah seorang mukmin yu'azzi akhahu bimusibatin, ya, bertakziah kepada saudaranya karena suatu musibah, illa kasahu Allah subhanahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadanya minal hulalil karamati yaumal qiyamah, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadanya yaitu mahkota kehormatan pada hari kiamat. Ya, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang masalah takziah ini, maka Rasulullah menyebutkan barang siapa yang bertakziah kepada saudara muslimnya, ya, saudara muslimnya, maka kemuliaan yang Allah akan berikan kepadanya itu apa, ibu-ibu sekalian? Allah akan kenakan bagi orang yang bertakziah itu berupa mahkota kemuliaan pada hari kiamat, ya. Ini keutamaan daripada amalan takziah, ya, tidak tentunya tidak remeh, ya. Amalan ini tentunya tidak remeh. Maka dengan kita memahami, oh, ini adalah keutamaan daripada takziah, maka kita akan kemudian melaksanakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan pada hari kiamat. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, ini adalah 3 alasan kita harus mengkaji fikih takziah. Baik, oleh karenanya kita akan mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu, ya, apa pengertian daripada takziah itu, ibu-ibu, ya. Apa pengertian dari takziah? Baik. Para ulama menyebutkan bahwa makna daripada takziah, ya, makna daripada takziah itu adalah berasal dari kata at-ta'ziyah, ya,
ya, yaitu adalah as-sabru ala ma bihi min makruhin wa azahu, ya, yaitu adalah bertakziah, ya. Bertakziah itu maknanya adalah kita menasehati, ya. Makna daripada takziah itu adalah kita menasehati dan memotivasi. Makna daripada takziah itu adalah kita menasehati dan memotivasi orang yang sedang tertimpa musibah agar bisa bersabar, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Baik. Jadi makna daripada at-ta'ziyah itu sebenarnya adalah at-tasbir, ibu-ibu sekalian. Makna daripada ta'ziyah itu adalah at-tasbir, yaitu bagaimana cara kita agar orang yang tertimpa musibah itu bisa bersabar, ya, bisa bersabar. Itu adalah makna daripada ta'ziyah. Oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang masalah hikmah, ya, hikmah daripada takziah ini berkaca kepada pengertian daripada takziah, maka takziah itu adalah hikmahnya tasliyatu ahlul musibah, yaitu menghibur keluarga yang tertimpa musibah, ya. Jadi hikmah dari takziah itu adalah menghibur keluarga yang tertimpa musibah, kemudian menunaikan hak-hak mereka, serta mendekati mereka, ya, Baik. Ya, jadi hikmah daripada takziah itu adalah menghibur keluarga yang tertimpa musibah, menunaikan hak-hak mereka, dan serta mendekati mereka, ya, Nah, kalau pengertian dan hikmah ini kita ambil kesimpulannya, ibu-ibu sekalian, maka bentuk-bentuk takziah itu, ya, bentuk-bentuk takziah itu akan luas maknanya, ya. Jadi makna daripada berdasarkan pengertian takziah dan hikmahnya, maka bentuk-bentuk takziah itu, ya, kita akan mendapatkan bentuknya sangat luas sekali, bukan sekedar apa yang difahami oleh kebanyakan manusia, ibu-ibu sekalian. Kalau kita kan memahami takziah itu sekedar kita kalau ada orang yang meninggal, kita datang ke rumah duka, kemudian berbelasungkawa dan lain sebagainya. Tapi berdasarkan pengertian ini, bentuk-bentuk takziah itu sangat beragam sekali, ya, sangat beragam sekali. Apa di antara ragam bentuk takziah itu, ibu-ibu sekalian? Yang pertama bentuknya itu adalah berupa mendoakan, ya. Jadi bentuk pertama daripada takziah itu adalah mendoakan. Ini jangan sampai kita lupakan ini, ibu-ibu, ya. Kalau ada orang yang tertimpa musibah, maka jangan sampai kita lupa untuk mendoakan mereka. Dan kita juga harus tahu apa doa
untuk orang yang sedang tertimpa musibah. Apa Ibu? Doa untuk orang yang sedang tertimpa musibah. Kita bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah. Doa apa yang kita dianjurkan untuk kita baca, Ibu-ibu sekalian? Maka yang pertama yang bisa kita baca itu adalah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati, ya. Allahumma ajurni fi musibati, wahluf li khairan minha. Ini kalau nanti bisa dicari, ya, bisa dicari. Doa ini sangat masyhur sekali, Ibu sekalian, ya. Jadi kita ajarkan kepada orang yang sedang tertimpa musibah, ya. Allahumma ajurni fi musibati wahluf li khairan minha. Baik. Jadi bentuk takziah yang pertama yaitu adalah mendoakan orang yang tertimpa musibah, dan ini jangan sampai kita lupakan. Kemudian Ibu sekalian, selain mendoakan, ya, selain mendoakan, maka termasuk bagian ataupun bentuk daripada takziah itu adalah menghibur orang yang sedang tertimpa musibah, ya, menghibur orang yang sedang tertimpa musibah. Jadi jangan sampai justru ketika orang tertimpa musibah bukannya tambah ringan, justru tambah apa Ibu? Tambah berat misalnya, ya. Jadi kalau misalnya kita bertakziah ataupun mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah, maka jangan sampai kita justru menakut-nakutinya, ya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghiburnya agar musibah yang sedang menimpa dirinya itu terasa lebih ringan, ya. Baik. Dan sekali lagi termasuk juga dari makna daripada menghibur orang yang sedang tertimpa musibah itu adalah meringankan bebannya. Nah, inilah yang kita ingin sampaikan, Ibu-ibu sekalian, bahwa tradisi ataupun kebiasaan di sebagian tempat, ya, kita nggak sebut seluruhnya, sebagian tempat, ketika ada orang yang meninggal contohnya, kemudian, ya, masyarakat karena adat ataupun kebiasaan masyarakat di situ adalah kalau ada orang yang meninggal harus buat acara dan lain sebagainya, sehingga bagi keluarga yang tertimpa musibah ini, jika dia tidak mampu untuk menghadirkan hal itu, ya, ada sebagian yang harus, ya, berhutang dan lain sebagainya. Padahal posisinya adalah, kondisinya adalah ia sedang tertimpa musibah. Maka ketika Ja'far bin Abi Thalib salah seorang sahabat Nabi SAW itu gugur di medan perang, meninggal, maka Nabi SAW menyebutkan, ya, memerintahkan kepada para sahabatnya, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkanlah, masakkanlah untuk keluarga Ja'far makanan, ya. Faqad atahum amrun yushghiluhum, ya, karena mereka sedang disibukkan dengan urusan mereka, yaitu adalah ditinggal meninggal oleh keluarganya yang dia cintai dan lain sebagainya. Maka kewajiban kita sebagai orang yang bertakziah itu adalah meringankan, menghibur kondisinya, jangan justru kita mempersulit keadaannya, ya. Baik.
Kemudian ya bentuk lain daripada takziah itu juga adalah ya menemani mereka dan menghibur mereka, ya menemani mereka dan menghibur mereka. Baik. Mengapa demikian Ibu-ibu sekalian? Karena ketika orang tertimpa musibah, ya, maka orang tersebut pasti akan kondisi jiwanya itu akan tidak stabil, tergoncang, betul nggak Ibu? Ya, tergoncang. Maka bentuk lain daripada kita takziah itu adalah menemani mereka, ya, menemani mereka. Agar apa? Ya, agar mereka bisa tenang dan lain sebagainya. Karena menurut penelitian yang ada Ibu-ibu sekalian, menurut penelitian yang ada, ketika seseorang itu tertimpa musibah, maka 24 jam pertama sejak terjadinya musibah itu, 24 jam pertama itu potensi seseorang terkena serangan jantung itu ya potensinya berkali-kali lipat, sampai 21 kali lipat. Ya, artinya potensi dia terkena serangan jantung itu sangat besar sekali. Maka dibutuhkannya orang yang bisa menemaninya, memotivasinya, kemudian menasihatinya sangat diperlukan. Ya, sangat diperlukan. Bisa kita bayangkan ketika seseorang tertimpa musibah dalam keadaan sedih, tidak ada yang menghiburnya, tidak ada yang menemaninya, apa yang terjadi Ibu sekalian? Ya, bisa jadi dia akan putus asa ataupun bahkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tujuan daripada dianjurkannya kita untuk bertakziah itu tadi. Baik. Dan tentunya ya termasuk juga bentuk takziah itu sampai kepada mengurusi urusan keluarganya. Ya, kalau misalnya ada sebagian tempat itu, ya ada sebagian tempat di mungkin program RT ataupun masjid dan lain sebagainya, bagi mereka yang terkena musibah maka ada santunan. Ini termasuk bagian daripada upaya untuk mengurusi segala kebutuhan mereka. Kalau misalnya yang meninggal itu adalah kepala rumah tangga, ini tentunya seorang ibu, apalagi misalnya tidak bekerja, maka siapa yang akan membiayai keluarganya, anak-anaknya? Maka dengan mencoba untuk mengurus keluarganya, ini juga termasuk bagian daripada takziah itu sendiri. Baik, jadi dari sini kita bisa memahami bahwa bentuk-bentuk takziah sangatlah luas. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini pengertian dan hikmah dari takziah itu sendiri, ya. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa takziah itu tidak terkhusus pada musibah berupa kematian, ya. Jadi takziah itu tidak mesti kaitannya dengan seseorang yang tertimpa musibah berupa kematian. Jadi takziah itu juga bisa maknanya adalah umum, yaitu kita menghibur seseorang, karena Rasulullah menyebutkan tadi, man azza akhahu mu'minan, ya, barang siapa yang bertakziah kepada saudara muslimnya karena musibah yang menimpa dirinya, maka ini kata musibah ini adalah umum, ya, sehingga segala bentuk musibah yang menimpa seorang hamba, maka dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengunjungi ataupun menasihati, ya, bertakziah kepada orang yang sedang tertimpa musibah, ya. Jadi termasuk juga dalam hal ini adalah selain orang yang tertimpa musibah berupa meninggal itu tadi, ketika dia sakit kita menjenguknya, ini bagian daripada takziah, ya. Atau seseorang kebakaran rumahnya misalnya, ya,
kemudian kita berkunjung kepadanya, ini bagian daripada takziah. Jadi takziah maknanya sangat luas, bukan sekedar kaitannya dengan musibah meninggalnya seseorang. Ya. Baik, Bapak sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Selanjutnya terkait dengan ada beberapa permasalahan karena ini kita membahasnya adalah fikih, ibu-ibu. Maka ada beberapa permasalahan fikih yang harus kita clearkan, yang harus kita pastikan, ya, dan kita memiliki ilmu dalam masalah ini. Apa itu? Di antaranya adalah terkait dengan batasan waktu takziah. Ya, batasan waktu takziah. Apakah takziah itu memiliki batasan waktu? Ya. Baik. Maka ibu-ibu sekalian, terkait dengan batasan waktu, ya, batasan waktu takziah ini tentunya para ulama ya berbeda pendapat dalam masalah ini, ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwa waktu takziah itu, ya, waktunya adalah 3 hari. Ya. Waktu takziah itu batasannya adalah 3 hari. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Mengapa pendapat ini mengatakan bahwa takziah itu memiliki batasan waktu berupa 3 hari itu tadi? Ini ada yang mengatakan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tahidda 'alal mayyiti fawqa 3. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung, ya, ataupun berduka, ya, atas suatu kematian, ya, melebihi tiga hari. Ini dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada larangan bagi seorang wanita untuk berkabung lebih dari tiga hari, ya, illa ala zaujin, ya, kecuali terhadap yang meninggal itu adalah suaminya, ya, pasangannya, maka ia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ini termasuk jumlah ataupun batasan masa iddah. Baik. Namun ada pendapat yang lainnya, ibu-ibu sekalian, ya, ada pendapat yang lainnya bahwa yang mengatakan bahwasannya batasan waktu takziah ini, ya, tidak ada batasannya, ya, tidak ada batasannya. Kalau pendapat pertama mengatakan batasannya 3 hari, setelah 3 hari tidak boleh, maka pendapat kedua mengatakan takziah itu tidak memiliki waktu batasan. Artinya kalau misalnya setelah berlalu 3 hari maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Namun kalau kita ingin simpulkan, ibu-ibu sekalian, terkait dengan batasan waktu takziah, maka yang lebih utama bagi seseorang kalau ingin bertakziah itu adalah memang dianjurkannya di 3 hari pertama. Ya, ini yang utama. Apalagi justru yang lebih utama itu adalah di hari pertama. Ya. Mengapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamas sabru inda sadamatil ula. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
pahala kesabaran itu letaknya di mana Ibu? Ya, kita akan mendapatkan pahala kesabaran atas satu musibah, letaknya di mana Ibu? Waktunya inda sadmatil ula, di saat benturan pertama. Artinya pahala kesabaran atas musibah yang kita hadapi itu akan kita dapatkan di detik-detik pertama ketika musibah itu datang. Ya, karena memang ketika seseorang tertimpa musibah, maka saat itulah hatinya tergoncang dan sebagainya. Maka ketika dia bisa bersabar, terima terhadap takdir Allah, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka dia akan mendapatkan pahala kesabaran yang sempurna. Karena kalau yang namanya manusia, kalau dia sudah tertimpa musibah dan itu sudah berlalu beberapa waktu, maka dia akan mudah untuk menerimanya. Tapi yang paling berat itu adalah ketika di detik-detik pertama, waktu-waktu pertama dia tertimpa musibah. Maka dianjurkan kita untuk bertakziah itu di hari-hari pertama. Baik, kalau tidak bisa hari pertama, ya hari kedua. Kalau tidak bisa hari kedua, ya hari ketiga. Seperti itu, ya. Karena sekali lagi orang yang tertimpa musibah sangat membutuhkan orang yang bisa menguatkan dirinya, jiwanya di waktu-waktu pertama itu tadi. Namun bagaimana kalau misalnya dia karena satu dan lain hal tidak bisa ataupun baru bisa bertakziah di setelah 3 hari, maka tidak ada dosa dalam masalah ini, tidak dilarang dan lain sebagainya. Baik, ini fikih yang pertama, ibu-ibu sekalian, ya, fikih yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah dalam masalah hukum bertakziah kepada orang kafir. Hukum bertakziah kepada orang kafir ataupun orang non muslim. Baik. Dalam masalah ini, ya, bertakziah kepada orang kafir yang meninggal, maka ada bentuk yang pertama, ya, bentuk yang pertama itu adalah ada seorang muslim yang salah satu kerabatnya meninggal dan itu adalah orang kafir ataupun non muslim. Misalnya seorang muslim, teman kita muslim, kemudian bapaknya kafir non muslim dan meninggal, ya. Maka apakah kita boleh bertakziah kepada saudara kita yang muslim itu tadi yang baru ditinggal meninggal oleh orang tuanya yang kafir? Maka dalam hal ini para ulama menyebutkan intinya adalah diperbolehkan untuk kita bertakziah kepada saudara muslim kita yang salah satu kerabatnya non muslim meninggal. Itu tidak masalah kita bertakziah kepadanya, namun dengan syarat tidak mendoakan orang yang meninggal itu tadi, ya. Tidak mendoakan orang yang meninggal itu tadi. Karena apa? Para ulama sepakat bahwa mendoakan, apalagi doa ampunan untuk orang yang meninggal dalam keadaan kafir non muslim itu jelas tidak diperbolehkan di dalam Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah dalam surat At-Taubah ayat 113. Jadi ibu-ibu, kalau ditanya bolehkah kita mendoakan orang kafir non muslim yang meninggal, maka jawabannya enggak boleh, jelas, ya. Dalilnya dalam surat apa Ibu? At-Taubah ayat 113, ya. Saat Nabi SAW paman beliau yang sejak kecil
ya, sejak kecil merawat Rasulullah, kemudian senantiasa mendukung ataupun membela dakwah Rasulullah, ya. Namun ketika paman Nabi Abu Thalib meninggal dalam keadaan mempertahankan ajaran nenek moyangnya dan tidak mau masuk Islam, maka apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, aku akan memintakan ampunan kepadamu selama tidak dilarang. Maka turunlah ayat surat At-Taubah ayat 113 ini. Allah Ta'ala menyebutkan, ma kana linabiyyin walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kana linabiyyin, tidak diperbolehkan bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, ya. Nabi saja dilarang dan orang-orang beriman juga dilarang. Apa larangan itu? Ayyastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik ini, ya, seluruh mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu ulil qurba, meskipun mereka adalah kerabat dekatnya, ya. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Karena kalau seseorang itu meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, bisa dipastikan dia adalah penghuni neraka jahanam. Tapi kalau misalnya orang kafir masih hidup, kita nggak bisa memastikan, oh ini calon penghuni neraka jahanam, nggak bisa. Ataupun kamu pasti masuk neraka, belum bisa. Ataupun tidak boleh. Tapi kalau seseorang sudah meninggal dan jelas-jelas ia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan lain sebagainya, maka dia sudah bisa kita pastikan akan menjadi penduduk neraka jahanam. Maka dilarang, ya, tidak boleh hukumnya mendoakan mereka. Tapi kalau kondisinya adalah, ya, yang berduka itu adalah seorang muslim, ya, tadi kerabatnya, orang tuanya ataupun saudaranya non muslim dan meninggal dunia, maka tetap diperbolehkan, ya, tetap diperbolehkan, namun dengan catatan itu tadi, tidak boleh apa Ibu mendoakan orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah itu tadi. Baik. Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini permasalahan yang kedua, ya, permasalahan yang kedua. Selanjutnya terkait dengan hukum makanan takziah. Hukum makanan takziah. Jadi apa hukumnya kita memakan makanan yang disediakan oleh ahlul musibah, orang yang sedang tertimpa musibah, apakah boleh kita makan atau tidak? Karena sebagian orang beranggapan bahwa, ya, sebagian orang beranggapan bahwa di dalam memaknai, ya, memaknai salah satu hadits Nabi SAW, ya, ataupun perkataan salah seorang sahabat, kunna na'uddu al-ijtima' inda ahlil mayyit wa sani'atut ta'am ba'da dafnihi minan niyahah, ya. Kami ada salah seorang sahabat yang bernama Jarir
Al-Bajali beliau menyebutkan, kami menganggap bahwa orang yang berkumpul kepada keluarga yang sedang yang meninggal dan membuat makanan yang dilakukan oleh keluarga yang meninggal itu